Baiklah, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya setelah materi yang kemarin terakhir faktor-faktor interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke materi yaitu judulnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Anak-anak ibu bisa tahu apa-apa saja bentuk-bentuk dari interaksi sosial ini. Bentuk interaksi sosial itu ada dua. Ada interaksi sosial yang asosiatif dan juga ada interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Interaksi sosial asosiatif itu adalah interaksi yang meningkatkan hubungan kesolidaritasan. Yang mana interaksi ini lebih mengarah pada hal-hal yang positif. Berbeda dengan interaksi disosiatif, di mana interaksi di sini justru merenggangkan atau menyempitkan hubungan solidaritas antar manusia. Asosiatif meningkatkan, disosiatif lebih menyempitkan. Untuk itu, kita bahas satu-satu interaksi sosial asosiatif maupun disosiatif. Untuk interaksi sosial asosiatif dibagi atas 4 bentuk. Kalau sesuai pembelajaran cuma 3. Yang pertama ada kerjasama, akomodasi, kemudian ada namanya akulturasi, kemudian asimilasi. Yang akulturasi itu sebenarnya tidak dijelaskan, tapi dalam video ini akan Ibu jelaskan walaupun materinya tidak ada di dalam RPP. Kita masuk untuk materi yang pertama itu ada namanya kerjasama. Kerjasama ini adalah suatu usaha antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama dalam membuat tugas, kerjasama dalam bekerja, itu contoh kerjasama. Kerjasama di dalam masyarakat, banyak yang lain. Kerjasama terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, itu ada namanya gotong royong atau istilah lainnya, itu adalah kerukunan. Gotong royong itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bersama. Seperti gambar yang ada di samping itu gambar orang yang sedang gotong royong. Mengapa orang melakukan gotong royong? Supaya lingkungan di sekitar rumah mereka itu bersih. Dan gotong royong ini apakah dilakukan secara paksaan? Tidak. Kita masuk yang kedua dari bentuk asosiatif itu adalah bargaining. Bargaining ini adalah perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua orang atau lebih. Seperti contoh gambar yang berada di samping ini. Ini adalah contoh bargaining, pertukaran barang dan jasa. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli sebagai balas jasanya diberikanlah uang. Uang itu dalam bentuk jasa. Jadi itu yang bargaining. Yang ketiga ada namanya kooptasi. Penerimaan unsur-unsur baru dalam sistem kepemimpinan untuk menghindari adanya konflik. Apa pula ini kooptasi? Nah, sebagai contoh, di Indonesia marak terjadinya korupsi, penggelapan uang. Jika ini dibiarkan terus-menerus, apa jadinya bangsa Indonesia? Apakah Indonesia uangnya nggak tahu kemana, aliran uangnya kemana? Jika dibiarkan Indonesia lama-lama bangkrut, kacau. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah atau presiden membentuk suatu Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan KPK supaya tahu aliran uang negara ini kemana.
Kalau di kelas, nah ini untuk kelas 7 baru ini. Jika di awal masuk nanti di Januari, itu pasti belum ada yang namanya perangkat kelas. Jika tidak ada perangkat kelas, maka kelasnya akan kacau. Sana bising, di kiri bising, semua bising. Namun untuk menghindari hal itu terjadi, wali kelas membentuk yang namanya perangkat kelas, terutama ketua kelas, supaya bisa mengamankan kelasnya. Lanjut, yang selanjutnya itu ada namanya koalisi. Koalisi di sini adalah gabungan dari dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Seperti gambar, itu ada koalisi merah putih. Ini saat pemilihan presiden ini ya. Ini terdiri dari beberapa partai, ada Golkar, ada PAN, ada PKS, ada pula Gerindra. Ini tujuannya apa? Bergabung untuk memilih pemimpin Indonesia yang pada saat itu mengusung Prabowo. Lanjut, joint venture. Joint venture itu adalah bentuk kerjasama beberapa organisasi atau perusahaan dalam mengusahakan proyek tertentu. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Amerika dalam pengeboran minyak di wilayah Cepu. Begitupun dengan Toyota dan Mazda untuk menghasilkan produk mobil terbaru. Kita lanjut, setelah kerjasama yang kedua ada namanya akomodasi. Apa sih yang dikatakan dengan akomodasi? Perhatikan video ini. Akomodasi itu adalah suatu cara untuk mengatasi pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya, atau istilahnya adalah bentuk penyelesaian masalah. Akomodasi dalam kehidupan sehari-hari itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama ada namanya koersi. Jika diperhatikan di gambar, itu adalah pamong yang sedang membongkar paksa lapak-lapak pedagang kaki lima secara paksa. Jadi apa itu koersi? Menyelesaikan masalah dengan cara paksaan, baik psikis maupun fisiknya. Mungkin kalian sering lihat bagaimana pamong mengangkat barang-barang pedagang kaki lima langsung dibawa tanpa ada tawar-menawar lagi. Itu paksaan. Mungkin ada kalian yang ketangkap pamong dibawa langsung karena ke warnet, itu paksaan. Nah, paham kan yang koersi? Yang selanjutnya bentuk akomodasi yang kedua itu ada namanya kompromi. Kompromi. Apa itu kompromi? Kompromi ini adalah penyelesaian masalah melalui jalan damai dengan saling mengurangi tuntutan. Di sini intinya pihak-pihak yang berkonflik itu tidak mau maju ke jalur hukum, lebih baik berdamai daripada berurusan dengan hukum. Contohnya, ini ada biasanya saat ditilang, pilih bayar denda atau motornya ditangkap. Nah, kalian pilih mana? Bayar denda kan, supaya damai daripada ditangkap. Banyak urusan. Itu yang dikatakan dengan kompromi. Yang selanjutnya, ini ada namanya arbitrase. Arbitrase ini nanti ini hampir sama dengan mediasi. Yang dikatakan dengan arbitrase itu adalah penyelesaian masalah dengan mengundang pihak ketiga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga apapun keputusan pihak ketiga, pihak yang berkonflik harus melaksanakan keputusan tersebut dan menerimanya. Beda dengan yang namanya mediasi. Mediasi sama-sama menyelesaikan masalah dengan menggunakan pihak ketiga, namun pada mediasi pihak ketiganya cuma sebagai penasehat.
Di arbitrase kedudukannya lebih tinggi, dia yang memutuskan masalah. Di mediasi dia cuma sebagai penasehat. Contoh, pihak pemerintahan Finlandia pernah menyelesaikan masalah Indonesia dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang pada saat itu Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia. Di sini Finlandia cuma sebagai penasehat, dia tidak bisa memberikan keputusan. Yang selanjutnya, sesudah mediasi itu ada namanya konsiliasi. Konsiliasi itu adalah upaya menyelesaikan masalah dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian terbaik atau kesepakatan. Contoh, ini yang tiap tahun akan terjadi pada saat hari buruh, yaitu demo untuk meminta kenaikan gaji kepada pihak perusahaan atau PT tempat mereka bekerja. Biasanya yang menyelesaikan masalah ini turun tangan itu adalah Departemen Tenaga Kerja. Dengan mempertemukan buruh yang berkonflik, perwakilannya dengan perwakilan pihak perusahaan. Apa maunya buruh, apa maunya pihak perusahaan, dan nanti dihasilkan kesepakatan. Itu yang disebut konsiliasi. Mempertemukan dua belah pihak yang berkonflik supaya mencapai kesepakatan. Kita lanjut, setelah konsiliasi itu ada namanya toleransi. Ini adalah penyelesaian masalah dengan cara masing-masing pihak menerima satu sama lain sehingga perselisihan dapat dihilangkan. Biasanya toleransi ini terjadi atas kesadaran masing-masing tanpa ada paksaan. Apa contoh toleransi ini? Itu adalah toleransi beragama. Kalian tahu Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Apa bentuk toleransinya? Menghargai ketika teman kalian sedang beribadah, menghargai sedang sholat. Apakah itu ada unsur untuk paksaan? Tidak, tapi sadar dari diri sendiri. Tidak harus ada yang menyuruh. Itulah bentuk toleransi antar umat beragama. Kita lanjut, setelah toleransi itu ada namanya adjudikasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian konflik melalui pengadilan. Diselesaikan di pengadilan. Nih, sebagai contoh gambar, itu ada gambar orang yang sedang diadili di pengadilan. Apa masalah yang diselesaikan di pengadilan? Misal, kasus pencurian motor. Itu akan diselesaikan di pengadilan. Ada undang-undangnya, berapa lama hukumnya. Lanjut, yang selanjutnya ada namanya stalemate. Ini keadaan di mana pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang sama. Tidak ada yang mau kalah. Dan dua-duanya mau menang, kuatnya sama. Sehingga konflik ini berhenti pada titik tertentu karena mungkin udah capek, udah lelah. Tapi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini dulu pernah terjadi antara konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet. Blok Barat, Blok Timur, mereka sama-sama kuat. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang dalam istilahnya dalam stalemate ini. Namun dia akan berhenti mungkin karena sudah lelah. Dan selanjutnya, bentuk yang ketiga dari disasosiatif itu adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah penyatuan dua kebudayaan yang diikuti dengan tergerusnya ciri kebudayaan asli. Hilang ciri budaya asli sehingga membentuk sebuah kebudayaan baru. Dalam asimilasi ini tujuannya apa? Untuk mempersatukan perbedaan. Perbedaan perasaan, tindakan, sikap. Nah, yang pasti untuk di sini memperhatikan tujuan bersama.
lebih ke persatuan. Beda dengan akulturasi. Akulturasi penyatuan dua kebudayaan, tapi tidak menghilangkan kebudayaan asli. Apa contoh asimilasi ini? Tengok gambar, itu ada festival tahunan, misalkan 17 Agustusan. Itu menggunakan festival itu menggunakan berbagai jenis pakaian adat. Ada Sumatera, Jawa, Bali, itu bersatu menjadi festival 17 Agustusan yang baru. Atau contoh asimilasi ini, seorang wanita Indonesia menikah dengan pria dari Prancis atau pria Belanda lah. Nanti anaknya itu adalah blasteran Indo-Belanda. Kalau akulturasi, apa contohnya? Mungkin kalian pernah tengok masjid bergaya Tionghoa. Ya, gaya atapnya Tionghoa, tapi fungsinya tetap sebagai tempat ibadah umat Islam. Jadi nggak hilang fungsinya. Paham kan? Kita lanjut ke dalam bentuk interaksi sosial disosiatif. Ini yang mengarah kepada perenggangan kesolidaritasan. Disosiatif itu terdiri dari 3 bentuk. Apa saja bentuknya? Yang pertama itu ada namanya persaingan atau kompetisi, kemudian kontravensi, dan yang ketiga ada konflik atau istilahnya pertentangan. Kita masuk ke yang pertama, itu ada namanya persaingan. Persaingan ini adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh tujuan tertentu yang sifatnya terbatas. Contoh itu ibu berikan gambar lomba cerdas cermat, itu kan persaingan. Lomba cerdas cermat antar sekolah, berarti persaingan antar sekolah. Apa tujuannya mereka melakukan perlombaan cerdas cermat ini? Untuk memperoleh siapa yang juara 1. Itu persaingan yang dilakukan secara sehat. Begitupun dengan pertandingan futsal, voli, itu adalah tujuannya apa? Untuk memperoleh siapa sih yang juara 1, siapa sih yang terbaik di antara sekolah tersebut. Selanjutnya kita lanjut, ada namanya kontravensi. Kontravensi ini adalah sikap mental yang tersembunyi pada orang lain, atau istilah lainnya perasaan tidak suka terhadap orang lain yang disembunyikan, tidak dinampakkan. Kalian bisa tengok di sini pada gambar bagaimana bentuknya itu. Ada seorang wanita yang cowok bisik-bisik kan? Ibaratkan itu di sekolah. Mungkin di sekolah kalian ada menyukai atau tidak menyukai salah satu teman kalian, tapi kalian tidak menampakkan di depan mereka. Di depan mereka kalian baik, hai, halo, senyum. Namun di belakang dia kalian ceritakan yang tidak. Oh, si Ani ya. Oh, janganlah berteman sama dia. Dia anaknya pelit, jelek, jorok. Itu bentuk kontravensi. Tapi kalau di depan baik-baik, itu kontravensi. Bentuk lainnya mungkin kalian tidak menyukai salah satu guru di sekolah, namun di saat mata pelajaran guru itu kalian mengikuti dengan baik, kalian dengar dengan baik. Namun ketika guru itu keluar dari kelas, kalian mengejeknya, kalian mencibir dari belakang. Itu bentuk kontravensi, tidak suka yang disembunyikan. Mungkin kalian pernah melakukannya. Jangan lagi dilakukan. Kalau tidak suka langsung ngomong pada orangnya. Yang terakhir dari bentuk disosiatif itu ada namanya konflik. Pada gambar itu adalah gambar tawuran antar pelajar, yang mana ini konflik ini dapat menyebabkan luka fisik, banyak kerugian di sekolah, kena skors, badan udah sakit-sakit. Namun ini apa itu konflik? Konflik itu adalah proses sosial yang mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan.
Di gambar tuh nampak jelas. Dah, sekian video Ibu tentang interaksi, bentuk-bentuk interaksi sosial. Mohon ditonton videonya dengan baik, pahami materinya. Kalau ingin dicatat silahkan. Karena besok Ibu akan kasih link untuk latihan. Materinya dari mana? Dari pengertian interaksi sosial sampai materi terakhir yang Ibu terangkan ini. Siapkan dirinya baik-baik, pahami materinya. Mungkin bisa cari contoh di buku lain, contoh dalam kehidupan sehari-hari atau di Google supaya lebih paham. Maaf jika dalam penerangan materi ini Ibu ada salah-salah kata. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.